Baru dilantik sudah bikin gaduh. Menkeu baru menuai kritik usai menyampaikan pernyataan soal tuntutan 17+8 yang dinilai sebagian pihak tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbayayudi Sadewa sudah bikin gaduh saat ditanya ihwal 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh masyarakat sipil. Tuntutan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat digaungkan dalam aksi demo besar-besaran di Agustus lalu. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan menyebut belum mempelajari tuntutan 17+8. Yang menyakitkan, Purbaya menyebut aksi demo yang melahirkan tuntutan 17+8 itu hanya menyuarakan aspirasi dari sebagian kecil rakyat Indonesia. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Langsung buru-buru klarifikasi atas pernyataannya saat merespon tuntutan demo 17+8 sebagai tuntutan sebagian kecil rakyat. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Tapi tak cukup, blunder malah berlanjut dan berkembang. Kali ini anak sang menteri yang tuliskan kalimat kontroversi tak lama setelah unggahan viral. Postingan seketika lenyap. Blunder bertubi-tubi ini pun ikut ditanggapi warga 62. Mungkin agak disayangkan ya, karena ketika dia dilantik menjadi menteri mestinya dia memberikan kesan yang positif buat masyarakat-masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa percaya nih ke Menteri Keuangan yang baru. Sekarang kan masalah komunikasinya lumayan gede antara perwakilan rakyat dan rakyatnya sendiri. Paling ya berharap lebih bisa mengkomunikasi aja sih ke depannya. Kan Menteri Keuangan baru dilantik, jadi nggak pantas buat ngomong kayak gitu di semua rakyat, buat nyakitin rakyat itu kan. Jadi menurut aku bisalah masa-masa kayak gini masih bisa diganti ke Menteri Keuangan. Dari ilmu sosiologi, jelas gaya komunikasi Purbaya merusak kepercayaan dari presiden. Padahal kocok ulang kabinet diharapkan jadi perbaikan. Menurut saya presiden itu tujuannya kan mengangkat menteri baru, menginginkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, gitu kan? Dan dengan Sri Mulyani mengundurkan diri, kemudian ditunjuklah orang baru. Nah tujuannya itu agar supaya ada perbaikan bagian kehidupan. Tetapi ternyata gitu loh, kalau menurut saya kalimat yang diucapkan itu arogan gitu loh. Segala macam perbuatannya, segala macam ucapannya itu tentu akan selalu dinilai orang. Nah akibatnya kalau nanti seperti ini soknya harga harga saham anjlok, itu sok terapi yang terjadi sekarang itu rusak itu semuanya. Dan saya mengharapkan kalau memang perilakunya seperti ini, mungkin presiden bisa meninjau kembali gitu ya. Kalau memang sekedar bercanda dan lain sebagainya, minta maaf sih boleh. Tapi kalau itu sudah menjadi karakter dia, itu akan terulang dan terulang. Karena perilaku menyimpang seperti itu tidak akan pernah berhenti. Karena dia akan mengulang dan mengulang. Tidak bijak dan miskin empati. Jika dicermati secara mendalam, aspirasi demonstran adalah aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia. Karena merujuk pada perhitungan World Bank, jumlah penduduk miskin Indonesia itu sudah mencapai 68,3% dari total penduduk Indonesia. Tim Liputan melaporkan.